Itu AC bikinan Cina apa mana ya? Kok nggak terasa ademnya? Buatan Indonesia. Oh, pantes panas. Banyak konflik. Baik, terima kasih Pak. Di sini saya menjelaskan buku ke-10 tentang literatur dunia di luar sinkronisme. Sebelumnya, saya memperkenalkan nama saya Antonius Neno, NIM 1803030013, semester 6, jurusan Sosiologi. Seperti yang dicantumkan dalam isi buku ke-10 tentang literatur dunia di luar sinkronisme, di dalamnya masyarakat yang dianggap paling modern dari kapitalisme akhir, di pusat kemajuan teknologi dan arus modal ekonomi dunia, melampaui biner barat dan istirahat atau selatan vs utara. Ini fenomena yang muncul menunjukkan bahwa perbedaan geografis dan sejarah Tions mungkin tidak sepenuhnya cukup untuk menjelaskan bagaimana dunia ini berubah hari ini. Formasi sosial, aktivitas bermuncullah di mana-mana, dan di Prancis ke Mumbai, dan teknologi komunikasi mulai menggambarkan batas-batas semakin sulit. Masyarakat Gemeinschaft dan Gesell terus bergabung dan tumpang tindih. Sebagai Harry Horotnuis menulis dalam analisisnya yang meyakinkan tentang ekspansi global kapitalisme dalam Marx after Marx, persatuan waktu yang seharusnya diproyeksikan oleh kapitalan negara bangsa adalah topeng yang selalu gagal menyembunyikan gencatan senjata, lebih sedikit konfrontasi pada waktu yang berbeda, kekuasaan global, kapitalisme, tidak waktu kosong yang homogen. Nyata perkembangan kapitalisme menghasilkan apa yang digambarkan Hortoniusme sebagai temporalitas yang tidak merata, penghinaan, non-simul, tidak samaan pada yang sama atau waktu yang tidak merata. Lalu yang berikut itu tentang sepenuhnya melekat pada apa yang merupakan waktu sosial normatif. Gelombang nostalgia saat ini merupakan gejala bagaimana kapitalisme global memerlukan konfigurasi ulang kesadaran historis yang dengan berkali-kali terus-menerus dihidupkan kembali, dikonstruksi, dan disesuaikan. Untuk alasan ini, pengembalian ini mengungkapkan jenis ketidaksetaraan tertentu di inti dari globalisasi itu sendiri, ketidakseimbangan sosial dan temporal yang mempengaruhi struktur perasaan dalam ekonomi dunia. Kapitalisme tidak menghasilkan homogenitas, sebaliknya itu memicu keusangan yang direncanakan Natalius. Yang berikut itu tentang monoji, kesadaran kritis dan kondisi sosial yang nyata. Bisakah tiba-tiba muncul beberapa waktu yang tidak tepat, waktu yang menginspirasi perubahan progresif di masa sekarang, atau sebagai Hartley mengamati, ketika harus memperlakukan masa lalu sebagai senjata itu, partai
konservatif adalah dan selalu ahli. Argumen utama dari penelitian ini adalah bahwa munculnya non-elemen-elemen kontemporer di masa kini tidak boleh dianggap sebagai kelangsungan hidup, nostalgia atau kerinduan retrospektif, sekedar tanda ketidakjelasan time dan regresi. Idiom nostalgia, zaman keemasan dan romantis populisme adalah ekspresi dari dinamika sejarah yang lebih dalam dan lebih luas kapitalisme. Memang munculnya sisa-sisa non-kontemporer, konjungtur perbedaan temporalitas saat ini. Apa ini buku akan mendefinisikan sebagai non-sinkronisme. Menguji cara di mana ekspansi global kapitalisme telah mendefinisikan kembali konsep dan pengalaman waktu. Apa yang diungkapkan kemunculan non-sinkronis adalah dalam zona pinggiran kapitalisme global, kesadaran temporal di sekarang dalam berbagai zaman. Di lainnya, kata-kata akan memungkinkan untuk memikirkan kembali wacana saat ini tentang nostalgia. Itu kembali masa lalu, kelangsungan hidup, aktivisme, serta antisipasi utopis masa depan di saat ini. Ahli-ahli melihat aspek-aspek ini sebagai penyimpangan resumen atau penyimpangan dari norma. Konsep non-sinkronisme mungkinkan untuk memahami bahwa gagasan multilapis saat ini adalah konstruktif defensi modernitas. Yang terpenting, non-sinkronisme adalah alat kritis produksi yang seperti yang akan diperlihatkan menghindari salah satu dari perayaan tersebut atau mengutuk elemen non-kontemporer dengan menempatkannya di konsep sejarah terbuka dan di elektis. Beberapa elemen kunci tampaknya menjiwai rumusan. Pertama, memahami konsep modernitas sebagai rezim historia yang dihasilkan oleh ekspansi global kapitalisme sebagai produksi hegemoni. Rahasia historis ini tidak seimbang dan tidak setuju. Lalu yang berikut itu tentang pengalaman ini secara aktif menyeimbangkan dan bagaimana caranya literatur mendaftarkan proses koeksistensi dan kombinasi ini. Dan modernitas tunggal memerlukan waktu tunggal dan sejarah yang sama, dan bagaimana caranya untuk menjelaskan berbagai bentuk di mana sejarah modernitas terungkap. Nah, mengambil titik tolak dari saran literatur dunia mencatat berbagai cara di mana moderator global dia secara historis ditentukan. Ini berarti menjauh secara radikal dari kecenderungan budaya studi postkolonial difokuskan pada rubik identitas dan hipsteritas daripada memperlakukan sastra sebagai emanasi dari latar belakang budaya penulis. Dunia sastra menghubungkan
dunia kesastraan dengan kondisi keberadaan material yang ditimbulkan oleh ekspansi global kapitalisme yang tidak merata dan gabungan. Namun melalui konsep registrasi itu juga menghindari teks sastra sebagai imitifikasi industri budaya ekonomi dan global. Baik Pak, mungkin hanya ini saja. Waktu dan kesempatan saya kembalikan.